Salam Garuda, salam Indonesia, salam NKRI. Hari ini saya akan bahas tentang banyaknya direct message ke saya yang datang baik melalui Instagram, melalui Twitter ataupun melalui WhatsApp. Mereka bertanya, terutama ini datang dari ini sih, adik-adik saya yang masih kuliah ataupun teman-teman yang lagi magang di sana sini. Gimana sih caranya kita bisa punya portofolio yang keren? Kan nanti kalau kerja kita butuh itu. Pertanyaan sebelumnya sih, penting nggak portofolio ya? Saya jawab ya, penting sekali. Sebuah portfolio sangat dibutuhkan. Kalau menurut saya sih di industri seperti saya di bidang kreatif ataupun sebenarnya industri-industri lain juga seperti arsitek atau desain interior atau bahkan sampai seniman, sebuah portfolio amatlah sangat penting. Buat apa? Buat klien bisa mengukur kita tuh, kualitas kita kayak apa, kerjaan kita kayak apa, terus mungkin trust dari perusahaan lain ke kita seperti apa, itu bisa terukur dari sebuah portfolio. Tapi portfolio lagi-lagi hanyalah salah satu dari yang penting ya. Pertanyaannya, kalau saya baru lulus kuliah, kalau saya baru akan memulai sebuah usaha, saya belum punya portfolio, lalu apa yang harus saya lakukan? Saya punya tips penting sih. Portfolio itu kan sama aja kayak kalau orang secara umum bilangnya kayak resume atau CV ya, kurikulum vitae ya. Kalau kita belum punya pengalaman kerja, nah yang diisi apa? Cuma sekolah aja gitu kan, ya nggak bisa gitu kan. Kurang menarik gitu loh, kurang menarik, kecuali emang sebuah perusahaan yang openly mau menerima fresh graduate. Itu pun kayaknya kalau cuma polosan-polosan habis sekolah-sekolah lulus tanpa ada pengalaman organisasi, pengalaman macam-macam, itu mungkin akan jadi ya last option kali ya. Saya punya tips, namanya itu bahasa Inggrisnya fake it till you make it. Fake, yes, F-A-K-E F-E-K-I, fake, artinya secara harfiah artinya palsukan. Cuman yang di sini itu bukan berarti kita memalsukan, kita belum pernah punya portofolio, belum punya kerjaan, terus sok-sok diisi di CV kita atau list portofolio kita. Bukan itu. Bukan janji-janji surga bahwa kita bisa, bukan itu. Ini membutuhkan waktu panjang sebenarnya. Mungkin 1 tahun lah paling cepat. Untuk kita membentuk. Kita bisa coba join sama teman-teman kita nih yang satu level, satu angkatan, mungkin 2-3 orang, membentuk kayak grup service lah, service yang punya grup yang bisa memberikan layanan. Kontak deh kakak kelas kita, kontak deh siapa senior kita. Kalau nggak pun kita bisa googling, cari siapa yang menerima kayak jasa jasa kerja sukarela pro bono gitu tentang service yang kita punya gitu. Nah, biasanya satu proyek itu kan bisa 1-3 bulan, artinya satu tahun kita bisa punya 4. Nah, sambil itu proyek itu berjalan, kita bisa put itu di portofolio atau CV yang kita sedang bentuk. Nanti setelah 1-2 proyek, kita udah boleh berani deh jualan kalau kita punya usaha, ataupun kita udah boleh berani ngelamar kemana-mana ke agensi lain. Itu jadi kita membentuk CV tapi dalam proses. Jadi bukan berarti kita datang kosong sama sekali, tapi kita saat mengerjakan itu kita berproses membentuk CV portofolio tadi kita sendiri gitu. Itu saya sebutnya fake it till you make it sih. Karena kenapa saya sebutnya fake? Saya bilang ini fake dalam arti positif ya. Artinya kita ada usaha, kita nggak cuman diem rebahan di rumah terus ngarepin kerja datang ke kita, ngarepin portofolio terbentuk sendiri. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Selain itu, sebenarnya paling enak sih ya, daripada kita menunggu 1-2 tahun tadi kita ngerjain kayak pro bono project sukarela. Ya saya ulangi lagi ya, namanya pro bono itu berarti project gratisan, project sukarela, penghasilan berarti jauh di bawah standar harga kita. Ataupun bisa jadi kita cuma dapat uang makan, uang transport segala macam yang mungkin nggak akan cukup kalau 1-2 tahun kita jalanin gitu kan. Sementara supply dari orang tua kita udah habis sih setelah lulus kuliah gitu. Cuman ya itu kita harus lakukan. Tapi ada tips lain. Caranya gini. Kita kuliah berapa tahun sih? Kalau kita hitung rata-rata 3 sampai dengan 4 tahun. Berarti 6 sampai dengan, katakanlah rata-rata 7 sampai dengan 8 semester. Sebenarnya kita jangan sampai nunggu habis lulus kuliah kita baru cari-cari kerjaan atau coba-coba join di perusahaan atau join project. Jangan. Coba deh kita flashback deh. Kalau zaman saya dulu sih ya, tapi pasti nggak akan beda jauh. Kuliah paling tight itu adalah semester 1, 2, maksimal semester 3.
Saat semester 3 atau semester 4 sebenarnya kita udah mulai fleksibel. Kita udah kenal kampus kita kayak apa, jam kuliahnya kayak apa, kita udah bisa pilih SKS sendiri. Nah, saat semester 3 semester 4 itulah kita udah mulai mencari kerjaan magang. Syukur-syukur kalau ada gajinya. Tapi kalau digaji artinya kita harus profesional, ada jam kantor dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 4. Itu normalnya. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa tuh karena kita masih kuliah. Cobalah cari kerjaan yang fleksibel. Bisa aja dengan cara magang. Biasanya kalau magang sih bisa jadi syukur-syukur dapat kayak uang transport, uang makan ya. Kita mulai magang dari sedini mungkin sejak kita semester 3 atau semester 4. Jangan bilang nggak bisa deh. Jangan bilang nggak siap deh. Ya memang kita akan pernah siap kalau kita nggak pernah siap. Ini masalah kemauan kok. Masalah kemauan, cari di mana? Gampang, banyak sekali kerjaan yang sebenarnya open. Orang mereka tuh dapat kayak tenaga bantuan kok kalau kita magang di tempat mereka, kayak internship gitu. Mereka dapat bantuan gratis kok dari kita kok. Cuman kalaupun mereka ngeluarin biaya untuk transport atau makan kita, paling itu juga berapa persen daripada hire seorang pegawai kan. Jadi artinya ya udah kita kita magang ke mereka dari sedini mungkin. Kalau kita mulai dari semester 4 saja. Tadi saya bilang 7 sampai 8 semester kita rata-rata kuliah, berarti kita punya berapa semester tuh? 4 sampai dengan 5 semester untuk magang. Katakanlah kita 3 atau 4 semester untuk magang yang nanti sisanya mungkin ada KKN, ada tugas akhir, mungkin kita harus fully concern gitu kan. Ya udahlah. 3-4 semester lumayan untuk membentuk portofolio kita. Izin deh sama tempat kita magang itu. Pak, Mas, Mbak, Bu, saya pakai sebagai portofolio pengalaman kerja saya ya, buat dikasih di CV saya segala macam. Ada project saya tulis itu segala macam. Itu yang harus dilakukan. Gampang kan tipsnya, tapi coba aja. Kalau kita biasanya di kuliah itu semester 1 semester 2 masih pengenalan. Masih sana sini, masih baru lepas dari orang tua, kita ngekos sendiri, kita tinggal sendiri, masih liar ketemu teman-teman. Setelah semester 3 semester 4 udah mulai malas segala macam. Terus terlambat wisuda. Ini asumsinya wisudanya on time ya, 8 semester. Tapi setelah itu kita bingung. Setelah lulus, pikirannya lulus pakai toga, lulus segala macam, terus kita bisa cari kerja dengan apa? Dengan gampang. Nggak semudah itu Ferguson. Cobalah lu cek ya. Setahun ini ada berapa sarjana yang lulus? Sarjana S1, sarjana S2, atau yang levelnya S3. Berapa ribu orang yang lulus di Indonesia saja. Itu saingan lu semua, saingan lu semua. Jadi kalau lu nggak membekali diri, lu lewat. Selain tadi portofolio, kalau lu udah mulai magang sejak semester 3 semester 4, itu sebenarnya cara pikir lu, cara pandang lu terhadap suatu hal, kedewasaan lu terhadap kerjaan itu terbentuk. Karakter lu akan sangat terbentuk. Beda loh kalau lu ngelamar kerjaan atau kalau lu jualan usaha lu nanti. Kalau lu sudah pernah berinteraksi dengan banyak orang, dengan kerjaan, dengan isu, dengan masalah, dengan problem, dengan resiko, itu beda dibandingin lu yang baru lulus kuliah tiba-tiba lu ngelamar. Itulah kenapa banyak orang yang bilang anak kuliah sekarang gapnya tinggi ya. Gap tinggi maksudnya gini, industri kerja itu butuh pegawai, sementara yang anak kuliah butuh kerjaan tapi mereka nggak match karena nggak sesuai dengan spek. Ya susah ya. Cuman kalau tadi tips saya sih itu aja, dan itu terjadi sama saya dan beberapa teman-teman saya yang lain, yang alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa survive. Itu aja. Salam Garuda, salam Indonesia, salam NKRI.